Hai Mam, hari ini Mami akan room tour ruangan ini. Ini adalah video room tour pertamanya Mami. Are you ready? Setuju? Kita buka sekarang. Kamar ini kamar siapa ya? Oke, kita buka. 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat datang di kamarnya Abang. Hari ini, di video kali ini, Mami akan room tour dan jelasin sudut-sudut kamarnya Abang. Nah, ini dia, tadi lantainya full pakai playmat supaya dia aman, anti bam juga. Dan ini pintunya, di depan pintu sudah ada ring basket dan juga activity class untuk nyatet apa aja kegiatan-kegiatan Mami dan Abang setiap harinya. Dan ada juga ini bekas Mami dan Abang sekolah. Dan ini adalah rak buku dan juga ada kardus-kardus untuk kami bikin crafting untuk sekolah. Ada wall foam juga sisaan Mami kemarin. Nah, mulai aja dari pertama. ini adalah rak buku. Mami akan jelasin buku-buku favorit Abang dari dulu kecil sampai sekarang. Stay tune. Nah, Mams, ini Mami lagi mau jelasin sedikit untuk rak bukunya Abang. Ini koleksi bukunya Abang. Nah, di awal-awal itu pas masih bayi, Abang itu bukunya tuh buku bantal yang lembut-lembut gitu. Tapi sekarang udah nggak Mami taruh di sini lagi karena kan dia cukup makan tempat gitu. Karena ini raknya emang untuk umur Abang 3 tahun itu bagusnya yang ngadep ke depan. Jadi bukan yang disusun kayak buku orang dewasa gitu. Nanti Mami kasih lihat deh, kalau buku kita kan biasanya, kalau bukunya Mami Papi kan di pinggir-pinggir gitu kan. Nah, kalau untuk Abang bagusnya itu bukunya ngadep ke depan. Jadi kalau dia mau ambil kayak gampang gitu kan, tinggal ambil, tinggal pilih gitu. Ini yang bagian bawah dulu. Yang bagian bawah ini Mami kumpulin buku-buku Abang waktu masih bayi, waktu masih dia belajar ngomong gitu. Jadi biasanya Mami pakai flashcard ini untuk nambah kosakatanya dia. Jadi Mami ada beberapa jenis flashcard. Yang pertama itu yang hewan, terus yang ini tuh yang benda-benda gitu, tuh benda. Terus yang ini ada hewan, terus ada sayur buah juga di sini. Terus kalau yang ini yang huruf hijaiyah, kalau yang ini tuh yang kendaraan. Jadi flashcard inilah yang ngebantu Mami untuk kayak ngasih topik gitu, ngomong apa lagi sih sama anak bayi. Akhirnya kita baca-bacain ini. Seiring berjalannya waktu, dia udah makin gede, terus dia pakai buku board begini. Nah, ini kan biasanya aman ya, nggak bikin dia luka, terus nggak gampang nggak gampang robek juga. Jadi awet dan menarik gitu. Dia tuh kayak misalnya ini kayak menarik banget kan tuh, gambar-gambarnya, terus ada binatangnya juga. Terus ini nggak terlalu panjang, jadi anak-anak yang mungkin kalau masih kecil itu kan nggak bisa terlalu panjang-panjang kan kita kasih bacaan. Jadi ini tuh kayak pas banget gitu. Ini tuh salah satu buku kesukaannya Abang, yang Hamzah sama yang Ashabul Kahfi, buku yang sahabat Nabi. Terus ada yang kisah 25 Nabi juga gitu-gitu. Nah, yang sebelah sini itu adalah buku-buku yang sama sih, buku Abang masih kecil juga. Jadi waktu itu dia emang Mami kan lagi mengenalkan dia sama buku gitu. Jadi gimana caranya supaya buku itu tuh menarik buat dia. Jadi ada yang Mami beli model kayak gini gitu. Buka-buka kan, membuka buku itu juga salah satu milestone-nya anak ya. Jadi itu adalah salah satu motorik halusnya dia juga, kemampuannya dia juga. Jadi ketika dia udah dengan ini tertarik, terus dia pegang, dia coba-coba, dia explore, dia kenali, dia coba bolak-balik gitu. Jadi ini juga bisa jadi bahan stimulasi. Nah, yang ini juga yang hijaiyah, bentuknya kucing, lucu banget, dia suka kucing. Terus ini buku dapat dari yang Mami kemarin beli mainan Hafizah gitu. Terus ada
beberapa buku parentingnya mami, terus ini buku pertamanya dia yang kecil-kecil kayak gini gitu. Terus ini juga kado dari teman-temannya mami. Nah, bukunya kan udah nggak terlalu sering dibaca sekarang, walaupun dia masih sering mainin, jadi mami taruhnya di bawah sini aja. Nah, sekarang buku abang itu ada di sini. Dia sekarang suka baca buku ensiklopedia, dan mami pun seneng bacain dia buku ensiklopedia karena kan lebih panjang gitu. Jadi sekarang itu udah di tahap mami mau belajar membaca gitu, sedang proses belajar membaca. Jadi semakin banyak dia terpapar dengan kata-kata, apalagi dengan bahasa buku yang akademis, nah itu semakin bagus. Jadi nanti dia kalau membaca tuh nggak cuman bisa membunyikan huruf, tapi juga ngerti artinya karena dia udah familiar gitu dengan bahasa buku gitu. Jadi ini yang paling sering dibaca hampir tiap hari, bahkan sehari bisa berkali-kali baca buku ini. Terus yang ini juga udah sampai robek-robek gini, dia tuh kayak hafal semua nama dinosaurs, terus makannya apa, hidupnya di masa apa gitu. Kalau yang ini juga sih, tapi nggak sepopuler yang ini dan ini. Nah, ini boardbook dia waktu masih kecil juga, ada Nabi Nuh, terus ini yang Hamzah, terus ini Abu Bakar, terus yang ini apa ini Nabi Ibrahim, terus ini ada Al-Quran juga. Nah, terus ini beberapa buku sama nih, boardbook juga tentang semut dan Nabi Sulaiman. Kalau yang ini apa nih, Gajah dan Raja Abraha, dan beberapa coloring books gitu. Ini murah banget belinya, cuma 2.000 aja, tapi kayak gemes dan dia tertarik. Jadi mami punya beberapa seri gitu. Udah selesai deh. Ini bagian buku-buku udah selesai. Mami sedikit menjelaskan. Yang penting buku itu adalah satu hal yang sangat penting, apalagi zaman sekarang, zaman gadget, makin sedikit orang anak-anak atau orang dewasa pun yang suka membaca. Jadi alangkah baiknya dari kecil kita kenalkan buku. Kalau suatu saat dia suka membaca, itu kan satu nilai plus juga, alhamdulillah gitu. Ini dia, dan kayaknya bulan depan mami mau beliin abang yang buku ini tapi versi dinosaurusnya. Oke, lanjut. Nah, di sisi selanjutnya ini ada mobil-mobilannya abang, hadiah dari oma sama opa waktu abang usianya 1 tahun. Nah, ini sebenarnya udah jarang dipakai, tapi tetap kita taruh di sini karena sayang banget. Menurut kita ini bagus gitu. Terus abang juga suka pretend play, jadi papi mau berangkat kerja gitu pakai ini. Jadi kita taruh aja dulu di sini, kalau nanti ada space baru mau kita keluarin lagi. Nah, lanjut, ini ada gantungan tasnya abang. Yang biru ini mami belinya tuh di Miniso dan awet banget. Kecil-kecil gitu, cocok deh buat abang pokoknya. Terus yang ini mami sama abang waktu itu bikin pas kita homeschooling, dan tas ini beneran mami pakai supaya nanti kayak nunjukin kalau apa yang abang bikin itu bermanfaat, dan insya Allah kita manfaatkan dengan baik supaya nambah semangat dia juga belajar, atau kalau mami lagi ajakin bikin sesuatu gitu. Ini biasanya kita pakai buat beli roti atau belanja ke minimarket dan sebagainya. Nah, terus yang paling mami suka dari kamar abang itu sebenarnya adalah rak ini. Ini adalah amunisi pautnya mami. Karena kan mami tuh sekarang lagi kayak bikin program gitu sama abang, karena tahun depan dia mau sekolah. Jadi waktu dia umur 3 tahun pas, besoknya kita langsung mulai mom schooling day one. Mom schooling itu kayak ya dia sekolah di rumah sama mami gitu. Jadi walaupun sama mami, kita sekolahnya tuh tetap disiplin setiap hari, dan pelajarannya itu berbeda-beda gitu. Nah, karena mami, untuk menunjukkan keseriusan mami dan juga biar kamarnya tetap rapi, dan untuk mendidik abang juga kalau menjadi
rapi itu sangat apa ya, sangat penting gitu, karena kita bisa mengorganize semuanya dengan baik. Ketika semua rapi, kerjaan kita juga lebih lancar dan kita juga lebih stressless ngelihat sesuatu tuh nggak berantakan di mana-mana. Dan akhirnya emang it works gitu, karena dia kan anak-anak yang masih sangat kecil dan sangat menyerap apapun yang ada di lingkungannya. Jadi ketika lingkungannya rapi, dia pun belajar menjadi rapi. Kalau lingkungannya kurang rapi, dia pun akan belajar menjadi kurang rapi gitu. Nah, ini adalah bahan-bahan yang biasa mami pakai untuk sekolah sama abang. Misalnya nih, di sini ada stationery. Stationery itu ya ada gunting, terus ada pensil, penggaris, terus peruncing, ada pembolong juga, terus ada penghapus. Pokoknya yang untuk alat-alat menulis gitu lah, itu di stationery. Jadi ini emang sengaja mami bikin bening karena kan abang belum bisa baca. Jadi walaupun ini ada tulisannya dan dia belum bisa baca, jadi dia bisa lihat isinya tuh karena dari permukaan boxnya yang bening gitu. Terus ini ada stickers. Nah, stickers ini macam-macam isinya. Ada stiker untuk ini mami taruh buat simpan, terus ada stiker rewards, ada stiker untuk beraktiviti juga. Jadi semua yang stiker-stiker mami taruhnya di sini. Terus marker ini spidol, karena kan spidol tuh banyak dan kalau berantakan tuh pusing banget liatnya, makanya ini mami taruh di sini. Setiap misalnya dapat nih stiker lagi dari marker dari beli DIY, masuk juga di sini gitu. Pokoknya ini spidol untuk menulis juga taruh di sini untuk mewarnai juga. Dan ini ada kertas origami, terus ini ada lem, ada clips, ini ada kayak manik-manik buat belajar meronce. Nah, ini ada pewarna makanan, ada cat air, ada kuas juga di sini. Pokoknya perlengkapan untuk mewarna gitu di sini. Terus ini pom-pom yang ini loh, yang atau kan ini sering banget dipakai sama Montessorian untuk color sorting atau beberapa sensory play atau macam-macam kegiatan lainnya gitu. Ini ada karet warna-warni untuk motorik halusnya juga bisa. Stick juga warna-warni untuk juga kasih kegiatan ke abang. Alphabets nih, mami punya alphabets ini yang kecil-kecil yang magnet, ada juga yang gede, ini nanti mami liatin. Terus ini ada others, di others ini tuh ada kinetic sand untuk sensory play atau main-main gitu. Ini stone-stone lagi habis, kemarin dipakai untuk akuarium. Lanjut. Nah, ini di rak kedua juga masih ada beberapa peralatan. Ini sisir harusnya taruhnya di sini. Ini ada stamps itu ya untuk ngacak-ngacak gitu, bisa untuk melukis, bisa untuk apapun. Terus ini ada cetakan-cetakannya Play-Doh, terus ini ada Play-Doh, terus ada mangkok dan sendok warna-warni, biasanya untuk belajar pouring atau color sorting. Terus di sini ada space pen gitu. Ini ada crayon, terus ada isolatif juga. Lanjut. Nah, ini ketiga, ini adalah buat abang. Biasanya di hari Jumat ini kita pakai, karena kita kan hari Jumat itu sunahnya potong kuku, pakai minyak wangi gitu. Kalau ini ya untuk bersih-bersih sama untuk sisiran. Nah, yang ini, ini adalah the alphabet. Jadi mami kan sekarang lagi mengajar abang untuk membaca, tapi mami tuh nggak mau memaksa dia menghafal, karena kan emang belum waktunya dia untuk belajar alfabet sebenarnya. Jadi dia tuh masih dalam proses untuk mengenal gitu, dan mami nggak mau memberikan metode yang
kayak konvensional gitu. Makanya mami beli ini karena ini tuh cara dia mengenal hurufnya tuh jadi kayak lebih fleksibel gitu. Dia nggak cuma melihat tapi dia juga memegang hurufnya, jadi dia tuh lebih nempel gitu, lebih cepet dia mengenal, oh ini M, kalau kayak gini W gitu, terus oh ini O itu yang kayak gini yang bulat gitu. Akhirnya dia kayak semakin banyak indera yang dipakai untuk dia mengenal alfabet ini, maka akan semakin dalam pelajaran itu masuk ke sanubarinya dia gitu. Dan yang paling penting, anak-anak itu selain ketika dia belajar, dia nggak cuma mengingat pelajarannya, tapi dia juga akan mengingat suasana belajarnya gitu. Jadi karena mami sedang berusaha untuk membangun kesukaan dia terhadap belajar, makanya mami nggak mau terlalu in a rush, nunjuk dan membuat dia menghafal tuh enggak, tapi lebih ke sambil main sambil menghafal gitu. Ini bagus banget menurut mami, namanya LMA. Nanti mami tulis linknya di description box, oke? Lanjut, ini ada beberapa puzzle ya, pasti anak seumuran abang lagi hobi banget main puzzle. Terus ini ada mainan roket, ini juga kayak bongkar pasang gitu, jadi dia akan bisa dipasang, bisa dilepas-lepas gitu. Ini mainan dari masih kecil tuh, lucu, jadi nggak dibuang. Ini juga ada mainan-mainannya abang, ada pancing-pancingan ikan, ada ini yang untuk nulis-nulis gitu. Lanjut, di sini ada kendaraan-kendaraannya abang tuh. Mulai dari sini, ini ada deer apa rusa gitu, jadi dia kayak lompat-lompat gitu, lumayan untuk motorik kasarnya, karena anak-anak seumur abang itu harus sering gerak supaya dia juga lebih fokus kalau belajar. Kalau otot besarnya sudah kenyang dengan berbagai macam aktivitas fisik, dia pasti akan lebih calm, lebih mau duduk berlama-lama untuk belajar gitu. Ini salah satunya, bisa pakai ini, atau lari-lari, lompat-lompatan, terserah. Nah ini ada juga nih tempat sampah lucu kecil untuk bekas-bekas kita menggunting gitu. Mami belinya di Mr. DIY juga. Terus ini ada truk-truk juga, biasa anak cowok dibeliin papinya, tapi ini nggak bisa dinaikin sih. Terus ini ada wire beads, mainan dia waktu masih kecil untuk koordinasi matanya segala macem. Ini juga ada kayak shape gitu, tapi nggak tahu kemana nih, kayaknya di rak mainannya gitu. Stroller yang udah lama banget nggak dipakai, karena biasanya kita pakai stroller ke mall, sekarang udah nggak pernah ke mall. Yang ini juga adalah lemari atau rak mainannya abang tuh. Kita klasifikasikan berdasarkan jenis-jenisnya. Jadi untuk yang paling atas itu adalah balls, nih bola semua ya kan. Yang kedua itu vehicle, jadi berbagai macam kendaraan mulai dari truk, terus ada train, police car, terus ambulance, cement truck, dump truck, excavator, segalanya pokoknya di dalam sini. Nah ini juga mami kasih simbol, karena kan abang belum bisa baca tuh, jadi dia tahu, oh mau mobilan di sini, dinosaurus di sini gitu. Nah untuk dinosaurs ini dia punya sendiri satu segmen gini, karena lumayan banyak juga dinosaurusnya, dia bermacam-macam. Tapi ada juga tuh kayak obeng-obengan plastik segala macamnya ditaruh di sini. Nah yang ini juga animals. Ini kemarin ada stiker farm yang baru dibeli. Terus pokoknya semua yang berbau-bau animal, ada kandang, ada ini merak segala macem, ada shark, ada ini juga nih zebra, ini apa namanya, kayak hand puppet gitu, itu taruhnya di sini. Ini juga mami kasih simbol singa, pokoknya dia kalau mainan dia yang berbau-bau hewan pokoknya di sini gitu. Nah yang terakhir ini adalah school. School ini sebenarnya adalah toolsnya mami untuk abang nih. Keren banget, mami seneng banget pokoknya, dari kayak mami menambahkan passion, jadi makanya mami
turut senang gitu ketika ngerjain ini bareng abang. Jadi di sini ada worksheet, ada ini dokumentasi craftingnya abang yang udah dia kerjain dari lama tuh. Terus ada nih yang penting tuh ada buku observasi nih. Jadi mami tuh juga bikin rapot gitu. Jadi mami tuh mau observasi abang sejauh mana dia udah bisa menulisnya, sejauh mana dia udah bisa membacanya, sejauh mana perkembangan jadi segala aspek itu mami tulis di sini. Karena ya apa ya, kita patut juga melihat progres walaupun emang itu bukan tujuan utamanya, tapi ya itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Terus ini ada buku-buku parentingnya mami, buku-buku Montessori untuk mami menambah ilmu, karena kan mami sekarang lagi mengajar seorang manusia gitu. Dia juga punya psikologi, dia punya otak yang bekerjanya tidak sama dengan mami. Nah di sini mami belajar juga, mami belajar bagaimana sih cara kerjanya otak toddler itu. Dengan mengenal dia lebih dalam, maka akan lebih mudah juga mami mengajarkannya. Ini juga ada buku-buku tentang toddler gitu, tentang preschool, tentang Montessori, karena mami kan lebih mengacu kepada pendidikan Montessori. Udah deh, selesai. Nah yang ini adalah meja belajar nih, yang sehari-harinya mami dan abang lakukan sekolah itu di sini. Di meja ini ada kursinya, tapi kursinya lagi di depan. Di sini ada juga papan tulisnya mami beli yang magnet, jadi bisa ditempel-tempel gitu. Terus di sini ada tempat mami taruh ini. Terus ini juga listrik udah mami kasih pengaman karena dia suka manjat dan ngikutin lampu sendiri gitu. Nih abang, dan udah ini aja. Oke mam, makasih banyak yang udah nontonin video mami yang panjang ini sampai 22 menitan sekian. Semoga kamar abang yang udah mami susun ini bisa menjadi inspirasi buat semuanya, atau menontonnya sekedar bikin terhibur gitu. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit dari video yang mami share ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya juga, dan jangan lupa juga follow mami di @irt_magang, karena disitu mami sharing kegiatan mami sama abang homeschooling setiap harinya. Oke, bye.